Oke guys, jumpa lagi dengan saya, dan baru-baru ini kita dihebohkan oleh satu berita ya, dimana sepasang suami istri yang selama ini terlihat mesra, tiba-tiba sang istri melaporkan suaminya ke polisi karena suaminya telah melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ya, pasangan ini adalah Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ya, berawal dari dugaan suaminya melakukan perselingkuhan, kemudian terjadi pertengkaran yang hebat, kemudian sang suami emosi, kemudian mencekik dan membanting sang istri yaitu Lesti Kejora sampai sakit dia atau terluka begitu ya. Akhirnya sang istri melaporkan sang suami ke polisi ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah bahwa terlihat bahagia dan benar-benar bahagia adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa saja terlihat bahagia tetapi belum tentu bahagia. Ya, bahagia itu harus personal ya, yang kita benar-benar yakini ya, walaupun orang lain tidak melihatnya tetapi kita tahu bahwa kita bahagia. Itulah kebahagiaan yang sejati. Ya, bukan suatu hal yang hanya sekedar terlihat dari luar atau kamuflase. Ya, jadi terlihat bahagia dan benar-benar bahagia jelas adalah dua hal yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah cinta saja tidak cukup. Ya, setiap hubungan atau pernikahan diawali dengan cinta atau atas nama cinta. Tetapi realita mengatakan bahwa cinta saja ternyata tidak cukup. Dia harus ditambahkan pengertian, harus ditambahkan pengorbanan, harus ditambahkan saling mengasihi dan saling mengampuni, harus ditambahkan saling menerima kelebihan dan kelemahan. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana Bapa di dalam nama Yesus sudah mengasihi dan mengampuni kamu. Dengan dasar kasih yang telah kita terima daripada Tuhan, dengan kasih itulah kita mengasihi pasangan kita. Ya, jadi cinta saja, I love you, wo aini aisitero, dan sarang heo saja tidak cukup. Dia harus ditambahkan hal-hal lain, yaitu kasih dan pengampunan. Seberapa banyak aku harus mengampuni pasanganku? Apakah 7 kali cukup? Tidak. Tetapi 70 kali 7 kali. Senantiasa selalu mengampuni dan menerima pasangan kita, baru pernikahan itu akan langgeng. Yang ketiga, pernikahan itu seperti gunung yang indah terlihat dari jauh. Waktu kita melihat suatu gunung yang indah, wah, kita kagum, begitu indah. Tetapi kalau kita pergi dan mendekati gunung itu, kita akan menyadari bahwa ternyata di sana ada juga duri, ada lembah mungkin, ada serangga, ada binatang buas, ada kerikil-kerikil yang tajam. Ya, maka walaupun dia terlihat indah dari jauh, tetapi untuk pergi ke sana harus ada persiapan. Begitu juga dengan pernikahan. Kalau kita melihat sebuah pernikahan kayaknya asik, menarik, sehingga kita pengen, tanpa kita menyadari bahwa sesungguhnya di dalam pernikahan itu sendiri ada kerikil, ada hal-hal yang tak terduga. Maka untuk ke sana dibutuhkan persiapan. Persiapan emosional, persiapan karakter, persiapan iman, persiapan kematangan cara berpikir dan lain sebagainya. Adaptasi, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk mengasihi dan mengampuni. Itu adalah persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk kita menuju ke pernikahan yang terlihat indah dari jauh itu. Ya, kemudian yang keempat adalah kecantikan dan ketampanan bukanlah jaminan kebahagiaan, melainkan karakterlah yang menjadi garansi daya tahan sebuah hubungan. Ya, jadi tampan saja tidak cukup, cantik saja tidak cukup. Ya, karakterlah yang akan menjadi dasar daya tahan daripada langgengnya sebuah hubungan. Apa itu karakter? Karakter adalah kumpulan-kumpulan kebiasaan-kebiasaan. Karena itu membaharui, firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu dibaharui senantiasa dalam roh dan dalam pikiran. Ya, kita harus menjadi ciptaan baru supaya bertumbuh ya dalam pengenalan akan Tuhan dan juga pengenalan akan pasangan kita. Mengenal pasangan itu adalah proses seumur hidup. Ya, karena itu dibutuhkan karakter yang kuat, fondasi yang kuat. Maka karakter itulah yang akan menjadi garansi dari langgengnya sebuah hubungan. Semoga bermanfaat. God bless.